teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan 10 kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum perencanaan. Nah, adapun kurikulum perencanaan yaitu berlaku pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1952. Nah, adapun ciri khusus dari kurikulum ini yaitu berorientasi pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Dan ciri khusus yang kedua, mata pelajaran yang terpisah. Dan yang ketiga, fokus pada penanaman karakter dan watak yang baik. Selanjutnya, adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu membentuk karakter yang baik pasca kemerdekaan nasionalisme. Dan kekurangannya yaitu tidak sistematis dan metode pembelajaran yang kurang efektif ataupun metode pembelajaran yang masih sederhana. Yang kedua, selanjutnya ada kurikulum 1952. Kurikulum ini berlaku dari tahun 1952 sampai tahun 1964. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya dengan penekanan pada pendidikan wajib 6 tahun dan perkembangan keterampilan dasar meliputi pendidikan jasmani dan seni. Kelebihannya, kurikulum ini mendorong pendidikan intrinsik dan dasar yang lebih luas dan mendukung pembangunan nasional awal. Namun, kekurangan kurikulum ini masih terlalu terfokus pada teori, kurang integrasi dengan kebutuhan lokal dan implementasinya tidak merata di daerah. selanjutnya ada kurikulum 1964. Kurikulum ini berlaku sejak tahun 1964 sampai 1968. Adapun ciri dari kurikulum ini berbasis pada pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan struktur pelajaran yang lebih terorganisir termasuk pendidikan moral dan kewarganegaraan. Adapun kelebihannya itu kuat dalam ideologi nasional, kemudian menyederhanakan mata pelajaran untuk mengefisiensi. Kemudian kekurangannya itu terlalu sentralistik dan kurang akomodasi terhadap perkembangan siswa. Baik, selanjutnya kurikulum 1968. Nah, yaitu pada kurikulum ini berlaku pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1975. Adapun ciri khusus dari kurikulum ini yaitu yang pertama lebih menekankan pada pembentukan manusia Pancasila, dan yang kedua penyederhanaan mata pelajaran, dan yang ketiga berorientasi pada isi materi saja. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu yang pertama kurikulum yang lebih sederhana, dan yang kedua lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila. Adapun kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama kurang memperhatikan kreativitas siswa, dan yang kedua yaitu pembelajaran hanya berfokus pada guru saja ataupun hanya berfokus pada satu arah saja. Berikutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini berlaku dari tahun 1975 sampai tahun 1984. Ciri dari kurikulum ini yaitu penekanan pada pendidikan nasional yang seragam, termasuk pada pengembangan keterampilan hidup dan pendidikan agama. Kelebihannya, kurikulum ini mendorong keseragaman nasional dan meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Namun, kekurangan dari kurikulum ini yaitu
masih terlalu kaku dan sentralistik dan kurang mendorong kreativitas siswa. Yang keenam, Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini berlaku sejak tahun 1984 sampai 1994. Ciri dari kurikulum ini, revisi untuk meningkatkan kualitas dengan fokus mengembangkan potensi siswa melalui mata pelajaran inti dan muatan lokal. Kemudian kelebihannya itu lebih inklusif kepada muatan lokal dan meningkatkan relevansi budaya daerah. Kemudian kekurangannya itu implementasi sulit dilakukan di sekolah kecil dan beban administrasi itu lebih relatif tinggi. Baik, selanjutnya kurikulum tahun 1994 sampai tahun 2004. Nah, yang disebut dengan suplemen kurikulum. Adapun ciri khusus dari kurikulum ini yaitu yang pertama, mata pelajaran yang padat, serta yang kedua, pembagian belajar yang sangat ketat, dan yang ketiga, adanya perpaduan dengan materi kurikulum sebelumnya. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, standar nasionalnya jelas, dan yang kedua, mata pelajarannya yang lengkap. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari kurikulum ini yaitu kurang fleksibel, dan yang kedua, beban belajar siswa sangat berat. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum ini berlaku dari tahun 2004 sampai 2006. Berfokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pembelajaran yang berbasis proyek dan penilaian portofolio. Kelebihannya, kurikulum ini mendorong keterampilan praktis dan kreativitas siswa. Namun kekurangannya, kurikulum ini masih sulit diimplementasikan di sekolah yang kekurangan sumber daya, dan transisi dari kurikulum sebelumnya memerlukan waktu. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP 2006. Kurikulum ini berlaku sejak tahun 2006 sampai 2013. Adapun cirinya itu desentralisasi kurikulum, di mana sekolah dapat mengembangkan silabus sendiri berdasarkan standar nasional. Kemudian kelebihannya itu fleksibilitas tinggi untuk sekolah dan mengembangkan inovasi lokal. Kemudian kekurangannya itu kualitas bervariasi antar sekolah dan kekurangannya itu kualitas bervariasi antar sekolah dan kurangnya panduan nasional yang kuat yang menyebabkan inkonsistensi. Yang terakhir, Baik, yang terakhir yaitu kurikulum 13 ataupun yang disingkat K13. Kurikulum ini berlaku pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Adapun ciri khusus dari kurikulum ini yaitu yang pertama, berbasis kompetensi dasar ataupun disingkat dengan KD. Dan yang kedua itu berbasis KI ataupun kompetensi inti. Nah, kurikulum ini melakukan 5 pendekatan, yaitu yang pertama, mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta mengomunikasikan. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, membentuk karakter peserta didik, dan yang kedua, mendorong aktif siswa dan mendorong siswa lebih berpikir kritis. Dan adapun kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, guru harus memiliki kesiapan yang sangat tinggi, dan penilaian pada kurikulum ini memakan waktu yang cukup banyak, serta
pada kurikulum ini tidak semua sekolah memiliki sarana yang cukup memadai. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum.